adat berperan dalam membentuk karakter murid serta warga sekolah lewat untuk menjemput bola, mengikuti program ini, dan sekarang sudah berada pada level 4 tentang asistensi beliau sebagai guru pembatik. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang tentang apa itu pembatik. Nanti pembelajaran berbasis DIK ini akan disampaikan oleh Ibu Anjar, di mana beliau pada hari ini sudah masuk pada kategori level 4 sebagai guru pembatik. Mudah-mudahan nanti akan melanjutkan kepada level-level yang lebih tinggi, dan Bapak Ibu tentunya harapan saya hal lain dan tak bukan ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain, untuk kawan-kawan guru yang masih muda, yang masih fresh, yang masih energi. Saya sangat-sangat mengharapkan hal-hal positif dari kegiatan-kegiatan ini. Mungkin demikian Bu Anjar sebagai pembuka. Selanjutnya saya persilakan pada Bu Anjar untuk mensosialisasikan apa itu pembelajaran berbasis TIK pada kesempatan ini. Dipersilakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir di ruangan ini dalam rangka sosialisasi dan pemanfaatan fitur rumah belajar Kemdikbud. Nah, Bapak Ibu, di sini saya berkesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu di sini semuanya sebagai peserta pembatik level 4, Bapak Ibu. Jadi dalam satu provinsi Riau ini ada 3 guru yang memiliki kesempatan untuk maju ke level 4 pembatik. Nah, tugasnya kami adalah berbagi, jadi dibagikan kepada seluruh sekolah. Waktu itu sudah sempat juga pernah di tahun 2019, Bapak Ibu. Cuman kalau yang di tahun 2019 itu nggak semasif ini gitu, dan itu kita pernah buat tapi kita hanya sekilas aja waktu itu. Nah, untuk hari ini kalau nanti lulus misalnya di level 4 ini seperti harapan kepala sekolah dan tentunya harapan saya juga, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk doanya juga dan dukungannya. Nanti kalau misalnya 30 besar ini diambil 5 masuk ke sesi wawancara. Nah, setelah masuk melewati sesi wawancara yang 5 orang ini, salah satunya akan menjadi duta rumah belajar dari Provinsi Riau. Nah, sebelumnya belum pernah ada dari perwakilan Rapang Hilir, Bapak Ibu, dari Inhil, Inhu, kemudian dari Bengkalis sudah ada. Ya, mudah-mudahan kalau saya sih harapannya Bapak Ibu ada dari Rapang Hilir. Pun ternyata ada hal-hal yang nggak bisa kita mencukupi untuk pertemuan langsung tatap muka, boleh kita menambahkan di kelas digital kalau kita mau, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang namanya sumber belajar. Untuk sumber belajar ini dia ada yang berbasis video, jadi semua mapel ada. Bukan hanya mapel tertentu aja, dan semua jenjang dari SD sampai SMA SLB juga ada. Gitu. Nanti Bapak Ibu bisa eksplor anak-anaknya. Nah, kita kan akan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak ini bisa kita arahkan untuk membuka sumber belajar. Itu yang kurikulumnya, ada yang kurikulumnya juga ada, nanti akan kita lihat bersama-sama. Kemudian ada juga yang namanya bank soal. Nah, di bank soal ini ada soal-soal yang bisa kita ambil, kita buat praktekkan kepada anak untuk ulangan harian. Misalnya kita buka nih soal fisika, kita ambil soal fisika. Nah, kita ambil, kemudian bisa kita print out, kita untuk ulangan harian atau untuk latihan atau untuk sekedar evaluasi pembelajaran selesai mengajar itu bisa. Atau kalau tidak mau lagi menggunakan kertas, kita bisa langsung menggunakan handphone anak-anak dengan membuka fitur bank soal. Nanti akan muncul anak yang tinggal klik-klik aja langsung jawab di sana. Dan itu ada portofolio hasil anak yang bisa kita download, kayak gitu. Dan nggak membutuhkan biaya yang mahal gitu, apalagi kalau anak-anak kita menggunakan akun pembelajaran mereka gitu.
Kemudian ada namanya laboratorium maya. Ini yang paling jarang saya gunakan karena laboratorium maya ini biasanya untuk IPA. Nah, untuk IPA ini bisa cek langsung nanti kayak gimana yang namanya sistem reproduksi, peredaran darah. Anak-anak bisa eksplor sendiri. Nah, jadi kan kita menciptakan pembelajaran berdiferensiasi itu kita buka aja. Misalnya kita buka rumah belajar, anak boleh buka laboratorium maya, anak juga boleh buka sumber belajar. Tergantung anak maunya yang mana. Kalau dia mau video, silahkan dia lihat video. Nah, dan akhirnya dapat pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian ini ada bank soalnya juga tadi. Di bank soal itulah kita yang untuk soal-soal asesmen kepada anak kita gunakan. Namun untuk ini bank soal ini kita nggak bisa membuat soal kita pribadi. Bisa sebenarnya, tapi harus kita daftar dulu jadi kuratornya. Karena soal yang dibuat itu nggak asal kita buat aja langsung masuk gitu, Bapak Ibu. Nah, kita akan langsung coba login ya, Bapak Ibu. Nih, kita masuk. Biasanya kalau dulu sih harus pakai email, daftar lagi, masukin NUPT ke segala macam. Kalau sekarang karena kita sudah terintegrasi akun belajar, bisa langsung login ke akun belajarnya. Gitu, langsung pakai akun belajar. Ini tadi Bapak Ibu sumber belajar. Sumber belajar itu ada materi-materi yang bisa kita lihat atau anak yang lihat. Kita download, kita tayangkan di pembelajaran kita bisa. Ini untuk yang namanya video pembelajaran. Banyak konten-konten yang bisa kita carikan aja di sini, tinggal diketik aja. Nah, nanti kalau misalnya yang kontennya non-web, ini ada namanya multimedia pembelajaran interaktif. Jadi anak tuh kayak main, klik aja, klik. Oh iya, ada soalnya juga di sana gitu. Tapi nggak semua belum lengkap Bapak Ibu karena nggak semua guru belum buat gitu. Nah, tapi bagus-bagus. Kalau yang saya lihat bagus-bagus sih. Jadi anak itu bisa sambil main game juga di multimedia pembelajaran interaktifnya. Itu tadi sumber belajar. Kalau sumber belajar ini gampang mengaksesnya, tinggal diklik aja. Sumber belajar Kemdikbud muncul, langsung muncul nih nanti video-video. Silakan anak akan mencari materi kita apa. Misalnya hari ini materinya tentang geometri. Diklik aja geometri misalnya. Kita klik yang konten video, langsung di enter. Nanti akan muncul banyak nih tentang geometri. Silakan anak mau eksplor yang mana gitu, bisa dimanfaatkan oleh anak. Nah, kemudian pasti ini ada konsekuensinya juga Bapak Ibu, misalnya kuota, paket, segala macam. Tapi kita nggak usah mikirin itunya dulu. Namanya pembelajaran basistik, yang bisa kita manfaatkan, yang enggak kita tinggalkan. Kemudian ini di titik 9 ini, itu tadi sumber belajar. Ada kelas digital, ada laboratorium maya, dan juga ada bank soal. Nah, kalau misalnya dalam pembelajaran Bapak rasanya, oh saya sudah punya PPT, saya sudah berdiri, itu udah ada 2 ya Bapak Ibu, udah berdiferensiasi. 1, kita menjelaskan ini sudah audio. Kemudian kita menunjukkan PPT, ini udah visual ada, audio visualnya ada. Ya udah cukup lah misalnya untuk konten pembelajarannya. Nah, kita coba ke bank soal. Misalnya mau mencoba ujian, kita bisa buka bank soal. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bagi yang sudah memiliki anak bisa dimanfaatkan untuk anak-anaknya yang kecanduan gadget, misalnya bisa latihan soal di sini. Karena ini dari SD sampai SLB semuanya ada. Nah, entah keponakannya bagi yang masih jomblo-jomblo ini ya kan, boleh juga. Nah, misalnya ini Bapak Ibu SMA kita ambil kelas 10. Nah, mapel apa? Misalnya matematika. Tinggal diklik evaluasi umum ini. Nah, itu akan muncul soal-soal yang bisa diklik oleh anak. Kita sepakatin aja. Jadi hari ini kita ulangannya soal yang dibuat oleh Pak Zulfikar misalnya. Tapi nanti bagusnya ada nama kita ya Bapak Ibu. Tapi ini harus didaftar dulu pakai apa gitu, kurator gitu. Nah, nanti kita langsung lihat, anak-anak langsung lihat, dia langsung jawab. Nggak ribet cara kerjanya. Langsung dijawab. Anak bisa jawab. Nah, jadi untuk latihan anak juga, karena anak nanti misalnya mau ANBK, mau apa kan prakteknya kayak gini. Bapak Ibu, walaupun ada Mr. Solihin yang selalu bersedia menjelaskan kepada anak, tapi kalau udah terbiasa kayak gini, anak-anak akan lebih enak gitu. Lanjut misalnya, nah next, langsung ke soal nomor 2. Atau mau langsung nomor 15 dulu boleh. Kayak gitu, anak-anak boleh bisa langsung praktek di handphonenya masing-masing.
Hanya pengejar. Iya Pak. Misalnya kan kita mau menggunakan bank soal ini, ya kan? Anak-anak kan harus mengakses semua belajar kan? Iya. Jika mereka belajar tutup masuklah mereka kepada bank soal, ya kan? Semuanya bisa masuk nih. Misalnya kan ambillah satu soal namanya duplikat tadi, kan gitu. Kan anak-anak masih pakai nih. Kemudian bagaimana kita seorang guru bisa mengetahui hasil jawaban dari anak? Iya Pak. Nanti itu ada hasilnya yang muncul bisa dalam bentuk portofolio Pak. Tapi kalau kita misalnya nggak ada, boleh Bapak Ibu ribet-ribet mau daftar misalnya nggak mau login. Anak-anak kadang buat akun login lama kita pembelajarannya nggak usah. Langsung aja nanti anak-anak langsung screenshot. Bisa juga. Tergantung kita enaknya mana. Gitu. Nah tergantung kita kalau misalnya kayak yang kita kemarin diajarin sama Serlihin ada Google Form itu kan langsung masuk ke akunnya kita. Nah ini juga begitu akan langsung masuk ke akunnya kita kalau sudah dikerjakan soalnya sama anak. Tapi kalau ribet lagi Bapak Ibu kadang males juga membukanya, kadang sinyal anak-anak kalau ke WA langsung spread, langsung seneng dia tuh nunjukin oh ini saya Bu 100 langsung heboh, langsung di screenshot langsung kita tahu oh ini nilainya segini ini. Ada juga bentuk portofolionya untuk kita juga sebagai foto fisiknya gitu. Jadi hasilnya screenshot ya. Bisa juga screenshotnya. Iya. Itu untuk bank soal. Bank soal cuman itu aja Bapak Ibu menggunakannya. Jadi berapa? Iya, bisa. Ada, langsung ada. Iya. Iya, tapi kalau misalnya mau langsung masuk ke ini ke akun kita rekapannya, anak-anak satu persatu harus daftar dulu, harus login dulu. Kalau nggak mau ribet kayak gitu, nggak usah login, anak-anak langsung buka bank soal, langsung kerjakan soal, mereka screenshot. Kita pilih yang mana. Kalau kita mau tipikal yang easy going, gampang-gampang aja, ya udah silakan langsung login, langsung screenshot, selesai. Tapi kalau mau satu-satu, anak-anak daftar dulu, tentu butuh waktu ya Bapak Ibu. Life is choice, silakan pilih mana Anda suka. Gambar itu langsung menjelaskan. Misalnya kita ini gambar bunga nih. Bunga ini bunga apa? Bahasa Latinnya apa? Langsung pakai alat itu. Gitu. Tapi karena itu mahal, sumber belajar, rumah belajar menyediakan yang namanya AR atau VR. Augmented reality. Augmented reality. Ini bisa kita misalnya ada PDF-nya yang disediakan oleh Kemdikbud. PDF-nya ini kita print. Kemudian handphone anak itu kita instalkan yang ada instalan aplikasi barcode. Jadi nanti mereka buka aplikasi barcode, mereka scan-kan ke yang kita print tadi. Itu akan muncul langsung penjelasannya. Yang kalau sekarang di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu AR dan VR yang paling dihebohkan, yang paling mantap. Kalau kita misalnya masih PowerPoint, kita masih di video pembelajaran, itu sudah tertinggal AR VR. Tapi memang sulit bagi saya. Bisa ya Bapak Ibu ya kayak Serlihin ya kan diragukan lagi yang IT oke ini. Tuh, nah itu misalnya Bapak Ibu nanti kita coba lihat lagi. Selain AR itu ada juga edugame di rumah belajar. Kita coba lihat ini. Nah ini misalnya Bapak Ibu, ini tadi ada handphonenya nih. Jadi ada kita aplikasi scan barcode, kita download di handphone masing-masing anak, baru kita buat ininya. Kita buat, tapi ini nggak banyak juga karena memang yang buat ini mahal. Alatnya mahal. Ini misalnya Bapak Ibu, ini alat indra nih. Alat indra. Nanti anak-anak mendownloadnya ini ada bisa diinstal dulu di laptop kita, kemudian kita kirimkan ke handphone anak murid. Barulah nanti markernya ada yang kita print, kayak model kita print di kertas biasa, langsung kita scankan barcode-nya, anak bisa langsung belajar. Gitu. Jadi kita nggak pakai alat yang tadi yang mahal itu. Itu untuk AR/VR. Dia di rumah belajar sudah disediakan, tapi memang belum terlalu banyak. Gitu. Kalau yang paling rame kalau di kelas biasanya saya praktekkan itu edugame. Cuman edugame ini nggak semua mapel. Yang paling banyak itu yang mapel IPA. MTK juga. Ini langsung saya praktekkan aja karena sosialisasi ke anak. Mereka, aduh enak main gamenya Bu, tapi nggak bisa jawabnya matematika. Gimana caranya biar lanjut karena nggak tahu jawabannya. Kita coba buka lagi yang edugame.
Bapak Ibu, edu game. Nah, ini kemarin yang untuk anak pramuka ini saya sarankan mereka bisa tahu ini simbol-simbol apa dimainkan sama mereka di kelas. Kita coba yang mana ya, agak payah anak-anak itu ya. Ada yang fisika nggak bisa jawab, jadi nggak bisa lanjut main gamenya. Tapi mana tahu anak tertarik, jadi dia cari jawaban gitu. Kita coba yang Nyanyung lah. Kalau Nyanyung ini literasi isinya Bapak Ibu. Jadi bukan literasi ya, pakai model bahasa. Jadi ada nanti sebelum lanjut, bisa nggak anak-anak itu bedain misalnya istri atau isteri. Nah kadang-kadang anak kan nggak ngerti dia istri, isteri apa tulisannya, nggak tahu dia. Nah ini bisa sambil dilanjutkan di main game ini gitu untuk bahasanya. Nanti Bapak Ibu bisa cari aja. Pokoknya login aja ke rumah belajar, nggak payah nyarinya, klik aja di Google rumah belajar. Nanti cari aja edu game rumah belajar. Bisa langsung Bapak Ibu cek mapel Bapak Ibu masing-masing. Yang beruntung, betul-betul beruntung itu kimia, biasanya MTK. Banyak orang-orang yang memang berpikir kritis membuatnya. Jadi enak, kita tinggal bisa memanfaatkan aja Bapak Ibu. Nah, kayak gini, anak-anak langsung main game tapi sambil belajar. Ini edu game dari rumah belajar Kemdikbud. Kita klik coba level 1. Yang ini carilah 4 kunci, dari ada cari 4 kunci, jadi ada musuh-musuhnya Bapak Ibu. Yang ini harus ini Bapak Ibu, saya kadang misalnya nggak tahu mainnya, ternyata anak bisa, karena memang itulah hobinya mereka, minatnya mereka. Gimana yang mainkannya? Ternyata ini yang kepala ini tadi itu harus dipindahin, harus dipindah-pindahkan untuk mencari 4 kunci. Nanti kalau sudah dapat kunci, dapat bendera, dia langsung ada nanti pilihan kata apa yang benar katanya. Kalau udah benar baru bisa masuk langsung ke level berikutnya. Nah ini sebenarnya bisa juga kalau literasi pun diterapkan untuk teknologi, bisa pakai ini. Karena mereka nggak hanya taunya baca aja, tapi bisa bedain, oh ini loh ternyata, oh iya ya, ini weh kata dia, berebut yang ini, istri, ternyata siapa yang salah, siapa yang benar, oh jadi belajar, sedikit aja memang, tapi mudah-mudahan lama-lama jadi bukit. Itu loh Bapak Ibu harapannya. Nah ini untuk edu game ini banyak tadi, bisa Bapak Ibu cek lagi, atau kita praktekkan main game. Nggak pada hobi ya Bapak Ibu? Contoh satu dulu, contoh satu aja. Ini kan perbedaan persamaan barangkali tadi ya. Mencari perbedaan persamaan ya. Enggak perbedaan persamaan, Ustadz, apa namanya? Kata baku ya, ya orang bahasa Indonesia. Itu untuk bahasa Indonesia. Ini kita coba yang pramuka lah. Yang pramuka, yang mana yang ditempel di mana, yang mana ditempel di mana, itu nanti bisa. Tapi ada belajarnya dulu. Kalau yang ini tergantung si pembuatnya sih, tergantung si pembuat gamenya. Ada yang buat ini untuk belajar dulu, siap dipelajari baru langsung masuk ke gamenya. Kayak gitu, ada yang gitu. Kalau yang tadi pertama itu kan nggak ada pembelajarannya Pak, karena memang untuk membedakan bahasa aja, ejaan atau puebi ya sekarang ya istilahnya. Kalau dulu kan ejaan yang disempurnakan, sekarang puebi. Lemot jaringannya Pak. Jangan ngantuk Pak Lili. Orangnya belum lemot ya. Belum lagi anak-anak menunggu. Bu Lili. Jangan ngantuk. Kami kepanasan ya Pak, bisa lihat bahasa kuisnya. Kaca. Kaca. Iya, kipasnya ke sana jadi kami. Atau gimana kalau Ustadz dan Bapak Ibu buka di handphonenya edu game rumah belajar, langsung dicek masing-masing, Itu aja lah. praktek masing-masing. Langsung praktek kita Yang ini. nggak punya paket nengok kawan. Nggak punya paket nengok kawan. Nggak ngejek bro. Login rumah belajar pada email akunnya nih ya. Lanjut aja ya. Nanti kita pelajari lagi ya Bapak Ibu. Jelaskan dulu aja lah. Ya, oke Pak Ustadz. Dari mana? Langsung Google ya? Google Edukasi ya. Rumah belajar. edu game, iya edukasi game rumah belajar juga bisa, edu game bisa. Itu Pak Ibu. Nah kalau yang lanjut lagi ini ada modul digital.
Modul digital itu modul yang bisa diakses oleh murid. Nah, ini pun kita bisa masukin juga, tapi itu prosesnya harus dikurator dulu. Dan agak lama Bapak Ibu. Saya kemarin baru masukkan yang media pembelajaran interaktif, sampai sekarang belum di ACC. Tapi video pembelajaran sudah di ACC. Orang ini nggak tahu kita gimana cara kerjanya Pak. Berapa lama dia ngecek. Kita tunggu nanti ada pemberitahuannya. Ini yang untuk modul error. Jaringannya itu tadi Bapak Ibu, kalau untuk modul nanti muncul modulnya, bisa di download, dibagikan kepada anak di WhatsApp group misalnya, itu bisa. Nah, kita coba lagi akses laboratorium Maya. Laboratorium Maya mudah-mudahan bisa dibuka. Dan untuk laboratorium Maya misalnya kita lihat ini. Nanti ada SMP, SMA, silakan Bapak Ibu ambil sesuai kebutuhannya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita misalnya anak-anak nggak bisa ke lab, nggak apa-apa, tapi anak-anak bisa langsung lihat, oh ini apa ini. Nah, langsung ada penjelasannya, diklik sama anak. Kita back lagi misalnya, oh yang ini, yang ini namanya nukleus, yang ini serat otot, yang ini apa gitu. Nah, itu bisa terus ada juga penjelasannya di sampingnya. Itu yang untuk lab mayanya. Selain ini nanti ada misalnya kita ada macam-macam jaringan otot rangka misalnya, kita klik ini serat ototnya, ini masih muncul lagi yang ini ya Bapak Ibu, sama ini. Nah, ini misalnya kita lihat lagi yang ini, kita klik ada serat ototnya yang ini, nukleusnya yang ini, supaya enak membedakannya. Jadi nggak ke lab tahu, oh yang ini jaringan ototnya gitu. Ya, saya juga nggak terlalu paham Bapak Ibu karena saya kayaknya nggak tinggi nilai biologinya. Canda ya Bapak Ibu. Dari kampus IKA Ibu Neni. Itu untuk yang laboratorium Maya. Banyak nanti yang bisa diakses Bapak Ibu. Yang ini pH larutan. Misalnya mau dicek pH larutan atau sel elektrosis. Silakan Bapak Ibu manfaatkan. Itu untuk laboratorium mayanya. Kemudian intinya pembelajaran berbasis TIK ini, kita guru dituntut untuk menggunakan teknologi sebagai basis untuk kita mengajar. Jadi harapannya kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang sekarang lagi tren ya, untuk kita jadikan sebagai media pembelajaran agar pembelajaran kita di kelas itu lebih menarik. Itu aja ini. Mungkin selama ini kita sudah terbiasa dengan pembelajaran yang konvensional, karena itu mungkin tidak membutuhkan energi yang banyak untuk kita membuat sesuatu. Jadi kita terlena dengan itu. Tapi tanpa kita sadari juga, dengan metode konvensional yang kita pertahankan hingga saat ini, mungkin kita bisa rasakan bagaimana motivasi belajar anak-anak kita sekarang. Bapak Ibu yang mungkin selalu berhadapan dengan murid yang berada di kelas, Bapak Ibu sangat tahu bagaimana motivasi belajar anak-anak kita sekarang. Beda motivasinya dengan kita dulu, saya rasa. Mengapa demikian? Ya karena memang hari ini adalah eranya teknologi, sementara kita masih menggunakan metode-metode konvensional. Jadi ada sesuatu yang nggak mix di sana. Tapi kalau memang istilahnya kita coba melakukan perubahan di dalam metode-metode pembelajaran kita, saya rasa mungkin akan ada angin segar yang bisa mendorong anak-anak kita agar mereka lebih termotivasi di dalam pembelajaran. Cuman ini ada konsekuensinya tentunya. Nah, konsekuensinya apa?
Konsekuensinya, kalau anak-anak kita benarkan untuk menggunakan teknologi di dalam pembelajaran, kita khawatir nanti di sela-sela pembelajaran tidak dilaksanakan atau pergantian antar guru mata pelajaran yang masuk dalam kelas itu, mereka bisa gunakan itu untuk hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Misalnya memanfaatkan media sosial di saat pergantian jam di antara guru yang keluar dan masuk ke kelas tersebut. Nah, ini juga perlu sebuah pemikiran dan kerjasama dari kita semua bagaimana mengantisipasi ini. Tetapi di dalam perjalanan saya ke beberapa sekolah di Pulau Jawa, mereka sudah membebaskan untuk menggunakan HP bagi anak-anaknya dalam pembelajaran. Jadi mereka ini aja, welcome aja, ibaratnya diberikan kesempatan. Artinya kita memberikan kesempatan dan memberikan kepercayaan kepada murid untuk menggunakan handphonenya di dalam mengakses pembelajaran. Tapi itu juga didukung oleh gurunya yang menggunakan platform pembelajaran berbasis digital juga gitu. Menggunakan platform Merdeka Mengajar, menggunakan rumah belajar di dalam pembelajaran. Jadi guru mengakses pembelajaran dengan menggunakan platform itu dan murid-murid mengikuti. Tapi kalau misalnya murid kita berikan kesempatan untuk membawa Androidnya ke sekolah untuk mendukung pembelajaran, sementara kita masih menggunakan metode-metode konvensional, ini tentu tidak match. Nah, jadi ini harapan dari kami tentunya pihak sekolah, karena memang sekolah kita merupakan salah satu sekolah penggerak, dan sekolah penggerak itu didorong secara masif untuk menggunakan digitalisasi dalam pembelajaran. Jadi kita harus mulai berubah di dalam pelayanan transformasi pengetahuan kepada anak-anak kita, terutama bagi yang muda-muda ini. Saya tekankan kepada yang muda-muda. Mengapa demikian? Kita dituntut untuk berinovasi menyesuaikan dengan zamannya. Kalau yang udah senior, saya tidak terlalu berharap banyak, karena ya kita maklum sendiri bagaimana kondisinya. Silahkanlah mengajar secara konvensional, tapi ya mengajarlah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak Ibu miliki selama ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ke masa yang akan datang. Tapi untuk guru-guru yang muda, saya sangat berharap, saya mendorong sebagai kepala sekolah, saya mendorong Bapak Ibu untuk menggunakan berbagai macam platform digital untuk mendukung pembelajaran di kelas-kelas. Besok kita atur regulasinya, bagaimana anak boleh membawa handphone untuk pembelajaran, dan kita tetapkan aturan-aturan main, bagaimana penggunaan Android itu untuk pembelajaran, dan bagaimana kalau itu digunakan pada saat tidak pembelajaran. Nanti kita atur itu dan kita sepakati dengan anak-anak kita agar mereka tidak menyalahgunakan kepercayaan yang sudah kita berikan untuk setidak-tidaknya memberikan warna baru di dalam proses pembelajaran di sekolah kita, karena memang sekarang kita dituntut untuk itu. Perencanaan berbasis data, kemudian pembelajaran berbasis teknologi dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sosialisasi hari ini yang disampaikan oleh Bu Anizar sebagai guru pembatik di level 4, intinya adalah mendorong kita semua sebagai seorang pendidik untuk menggunakan platform-platform digital yang dalam kesempatan ini adalah rumah belajar. Kalau kemarin kita juga sudah membahas tentang platform Merdeka Mengajar, hari ini platform pembelajaran berbasis platform berbasis TIK-nya adalah rumah belajar dengan konten-konten yang tadi sudah diterangkan sama Bu Anizar. Ada bank soal, ada sumber belajar, ada edu, game, ada segala macamnya. Itu yang bisa kita manfaatkan, kita mengambil dari sana untuk pembelajaran, atau kita yang memasukkan karya-karya kita ke dalam platform itu untuk dijadikan sumber belajar pula bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Kalau Bapak Ibu kreatif, maka Bapak Ibu akan menjadi guru yang ibaratnya selangkah berada di depan. Tetapi kalau kita stagnan, ya kita akan begini-begini saja. Tergantung pilihan Bapak itu. Pak kata Bu Anizar tadi itu life is choice, ya kan? Iya. Nah, hidup itu pilihan.
Mau pilihannya berada di tempat itu atau mau berada maju selangkah atau mundur ke belakang, it doesn't matter, terserah. Itu pilihan kita. Tetapi sebagai kepala sekolah, saya mendorong kita semua untuk melangkah ke depan, tidak mundur ke belakang. Salah saya kalau saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk tidak melakukan hal-hal yang positif untuk kemajuan anak-anak kita ke depan. Nah, memang yang diharapkan dari seorang pimpinan adalah mendorong seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu untuk maju bergerak ke depan, tidak mundur atau berdiri di tempat. Mungkin demikian.